Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bertemu pada kegiatan hari ini. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Amarah Rahma Fadilah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan hari ini. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai muamalah interaksi dalam Islam yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita kepada penyampaian materi yang pertama mengenai konsep dasar, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip dalam muamalah yang akan disampaikan oleh Saudari Ninda. Kepada Ninda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelum pada pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ninda Dawilatul Aliyah dengan NPM 232121079 yang akan membahas mengenai konsep dasar muamalah, ruang lingkup muamalah, serta prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Konsep dasar muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu lafadz muamalah bentuknya masdar yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Intinya, muamalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam ilmu fikih, muamalah memiliki dua pengertian. Muamalah dalam arti luas, yaitu ketentuan dari Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Kemudian, muamalah dalam arti sempit, yaitu kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang memiliki manfaat dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan agama Islam. Dari pendapat tersebut, dapat kita pahami bahwa ketentuan dalam bermuamalah harus patuh terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuannya agar manusia memiliki kehidupan yang lebih baik dan benar sesuai dengan ketentuan dari Allah. Ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah mencakup dua aspek. Pertama, al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, di mana sumbernya berasal dari panca indera manusia dengan dasar atau unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Muamalah yang bersifat adabiyah ini diantaranya hak dan kewajiban, ijab kabul, kejujuran, dan lain sebagainya. Kedua, ada muamalah al-madiyah, merupakan muamalah yang mengkaji objeknya yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda halal, haram, subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda memadaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah ini diantaranya 1. Jual beli, yaitu transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam. 2. Gadai, yaitu menjadikan suatu benda untuk kepercayaan suatu hutang. 3. Jaminan dan tanggungan. Jaminan adalah menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu. 4. Pemindahan hutang. Maksudnya, pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, di antaranya memindahkan hak dan kewajiban untuk menuntut atau membayar hutang. Kemudian ada jatuh bangkrut, yaitu habisnya seluruh kekayaan di antaranya karena adanya hutang. Yang terakhir ada perseroan. Perseroan dibangun atas dasar prinsip perwakilan serta kepercayaan. Adapun kajian hukum muamalah ada 3, yaitu hak, benda dan kepemilikannya, serta akad. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah.
1. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang melarangnya. 2. Masalah muamalah termasuk ke dalam urusan duniawi, artinya urusan muamalah berbeda dengan urusan duniawi. 3. Muamalah harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya unsur-unsur paksaan, artinya asas dalam bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak. 4. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat bagi kehidupan bermasyarakat. 5. Adat kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya, jangan sampai merugikan diri sendiri serta orang lain. Pematerian yang dilakukan oleh saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri 2 yang akan menyampaikan mengenai hak kepemilikan harta dan akad, yang akan disampaikan oleh saudari Iklima. Iklima, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iklima Hilda Rahmi dengan NPM 23212121111 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas mengenai hak kepemilikan harta dan akad. Yang pertama, pengertian hak. Secara bahasa, hak berarti subut yang artinya tetap atau kokoh, dan wujub yang berarti kewajiban atau keharusan. Secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Nah, secara sederhana, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau pada keduanya yang diakui oleh syariat. Lalu di sini hak dibagi pada dua bagian, yaitu hak terhadap harta, yaitu berkaitan dengan harta yang ia miliki. Dia memiliki hak harta terhadap benda tersebut. Artinya dia berhak memakai, berhak meminjamkan, berhak menyewakan, berhak menjual, dan lain-lain. Yang kedua ada hak selain harta, seperti hak perwalian terhadap seseorang. Seseorang ayah memiliki hak perwalian atas anak kandungnya. Begitu juga seorang kakek memiliki hak perwalian terhadap cucu perempuan karena anaknya telah meninggal. Lalu, ditinjau dari segi sahibul hak, terdapat 3 bagian, yaitu hak Allah, hak hamba, dan yang terakhir hak musyitiarah, yaitu hak gabungan antara Allah dan hamba. Baik, selanjutnya ada pengertian kepemilikan. Pengertian kepemilikan adalah kekhususan seseorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Namun hakikatnya pemilik yang hakiki atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya dititipi saja. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Lalu selanjutnya kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepemilikan pribadi atau individu. Adalah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh pribadi dengan cara yang halal dan baik, namun tetap ada batasannya. Islam membolehkan individu menguasai harta benda, akan tetapi kebolehan itu ada batasannya. Lalu yang kedua ada kepemilikan umum atau masyarakat, adalah semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan manfaat kepada warganya. Nah, lalu yang ketiga ada kepemilikan negara. Pada dasarnya sama dengan kepemilikan umum, namun yang mengelolanya adalah
pemerintah. Lalu selanjutnya, untuk memiliki harta ada beberapa cara yang dapat dilakukan, baik itu perseorangan ataupun per kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi jual beli. Dengan transaksi jual beli, orang akan memiliki harta dan akan beralih pemilikan barang kepada pembeli, sementara uang atau harta akan kepada penjual. Lalu yang kedua ada ikhrajul mubahatia, yaitu mengambil suatu benda yang boleh dan ada yang memilikinya, misalnya nelayan yang mengambil ikan di laut. Lalu selanjutnya ada warisan. Warisan adalah harta yang dimiliki seseorang dari harta yang diwariskan. Artinya seseorang anak memiliki harta dari harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Lalu yang keempat ada tawalud min mamluk, harta yang berasal dari harta yang dimiliki, misalnya kambing yang melahirkan anaknya menjadi milik yang mempunyai induk kambingnya. Lalu yang selanjutnya ada harta pemberian dari negara kepada rakyatnya. Kepemilikan ini dapat terjadi apabila negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Lalu yang terakhir ada harta yang didapatkan dengan tanpa mengeluarkan harta, tenaga atau apapun. Harta ini didapatkan atas dasar pemberian orang secara cuma-cuma. Sekian. Lalu selanjutnya ada pengertian harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata alma, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang dimiliki yang mempunyai nilai. Lalu cara membelajarkan harta sesuai dengan aturan dan pesan dari Allah, yaitu yang pertama menggunakan harta secukupnya dan tidak berlebihan. Yang kedua tidak berbuat mubazir. Yang ketiga tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Lalu selanjutnya ada macam-macam harta. Yang pertama dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, yaitu harta tetap dan benda bergerak. Lalu yang kedua dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, yaitu misal adalah benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama dengan qimi, yang adalah benda yang dapat diganti dengan harga. Lalu selanjutnya ada dari segi bernilai atau tidaknya, yaitu mutakawam yang berarti bernilai dengan ghairu mutakawam yang berarti tidak bernilai. Selanjutnya ada pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan secara istilah akad adalah pertalian atau pertemuan antara ijab yang melakukan dan qabul yang menerima sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut Hasbi As-Siddiqi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada dasar hukum akad. Yang pertama itu ada ayat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu afu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillil sadi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Lalu selanjutnya ada macam-macam akad. Yang pertama akad menurut tujuannya. Menurut tujuannya ada dua. Akad tabarru adalah akad nirbala, transaksi tanpa keuntungan, yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk pada kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, ibra, wakalah, kafalah, hawalah, rahan, dan kirad. Lalu selanjutnya yang kedua ada akad tijari, dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan di mana hukum dan syaratnya telah dipenuhi. Contohnya mudharabah, yaitu akad kerja sama antar pemilik modal pelaku usaha. Yang termasuk pada kategori akad ini adalah murabahah, salam, istisna, dan ijarah muntahiyah, bitamlik, serta mudharabah dan musyarakah. Lalu yang kedua akad
menurut keabsahannya. Yang pertama ada akad sahih, adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual kepada pembeli, dan perpindahan harga uang dari pembeli kepada penjual. Yang kedua ada akad fasid, adalah akad yang memenuhi semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi, akibatnya menjadi mauquf. Belum terjadi perpindahan barang dan uang dari segi penjual pembeli sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Lalu selanjutnya ada akad batil, adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi sehingga otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Nah, akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta atau uang dan benda kepada kedua belah pihak. Lalu ada rukun dan syarat akad. Supaya sempurna dan sah dalam akad, ada beberapa rukun dan syarat akad yang harus dilaksanakan. Berikut rukun dan syaratnya. Yang pertama, rukun-rukun akad. Yang pertama ada akid, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Lalu selanjutnya ada maq'ud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Lalu selanjutnya ada maudu al-aqad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda dengan akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Yang selanjutnya ada sikot al-aqdu, ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Lalu ada syarat-syarat akad. Yang pertama ada tamyiz. Tamyiz itu jelas. Yang kedua ada dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Lalu selanjutnya ada ijab dan qabul, kesepakatan. Yang selanjutnya ada kesatuan majelis akad. Lalu objek akad dan dapat diserahkan. Yang selanjutnya objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Selanjutnya ada objek akad dapat ditransaksikan berupa benda bernilai dan dimiliki. Lalu yang terakhir ada tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Lalu selanjutnya ada cara-cara dalam berakad. Yang pertama dengan cara tulisan, yaitu kitabah dengan dua akid berjauhan tempatnya. Yang kedua isyarat, misalnya kepada orang bisu yang tidak bisa baca tulis. Lalu yang ketiga ada perbuatan, misalnya seseorang pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Lalu keempat ada lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang dia tinggali itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad iddah. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya langsung saja kepada pemateri yang ketiga, mengenai sistem ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh saudara Safwan. Pada Safwan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Rayhan Paras dengan akhiran NPM 114. Di sini saya akan membawakan materi ketiga, yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Sedangkan sistem ekonomi konvensional yaitu ekonomi yang umum digunakan, dan sistem ekonomi konvensional yaitu sistem ekonomi yang umum digunakan dan tidak serta-merta diasosiasikan dengan salah satu sistem ekonomi tertentu seperti ekonomi kapitalisme. Kedua, sistem ekonomi konvensional yaitu sistem ekonomi yang umum digunakan dan tidak serta diasosiasikan dengan salah satu sistem ekonomi tertentu.
Dan di sini juga ada prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, yaitu sumber daya merupakan pemberian dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pemilikan pribadi memiliki batas-batas tertentu. Ketiga, kerjasama merupakan kekuatan pergerakan yang utama. Keempat, keadilan. Kelima, adanya untuk kepentingan banyak orang. Dan di sini juga ada ciri-ciri sistem ekonomi Islam, yaitu akidah, substansi yang menggerakkan ekonomi. Kedua, syariah sebagai batasan untuk memperoleh keputusan. Ketiga, akhlak sebagai parameter dalam proses opsional ekonomi. Keempat, pemilikan multijenis. Kelima, kebatasan bertindak atau berusaha. Dan keenam adalah keadilan sosial. Dan manfaat sistem ekonomi dalam Islam yaitu memegang nilai-nilai moral dan agama. Kedua, sangat pemilikan individu tetap jangan batasan syariah. Kedua, sangat memperhatikan pemikiran individu tetap dengan batasan syariah. Ketiga, negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi. 4. Memiliki sistem yang baik bagi pemertaan dalam distribusi pendapat melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan kelima, setiap individu termotivasi untuk bekerja keras. Dan di sini juga ragam tradisi Islam di era modern, yaitu bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyeluruh kembali kepada masyarakat, membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank konvensional keuntungan dari bunga, sedangkan bank syariah mengambil keuntungan dari imbalan baik berupa jasa maupun markup untuk profit margin. Di sini juga ada transaksi angsuran, yaitu terbagi menjadi 3. Yang ke-1, perjanjian asuransi syariah memakai akad ahad dan konsep healing monolog, sedangkan asuransi konvensional mirip transaksi jual beli. Kedua, dana asuransi syariah, peran perusahaan hanya sebagai pengelola dan pemilik dana, tetapi asuransi konvensional dana yang dibayarkan menjadi milik perusahaan karena konsepnya jual beli. 3. Pengelola dana asuransi syariah semaksimal mungkin mengelola dana untuk kepentingan peserta dan pengelolaan lebih transparan. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan secara pihak menetap biaya lain seperti administrasi demi raihan keuntungan. Di sini juga ada perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu ada 5. 1. Keuntungan asuransi dibagi secara merata antara perusahaan dan peserta, sedangkan asuransi konvensional keuntungan seluruh miliki perusahaan. Kedua, pada asuransi syariah peserta lebih membayar zakat, asuransi konvensional tidak ada. Ketiga, dana asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pihak Pengawas Syariah, yaitu DSP, yang tidak bertanggung jawab kepada MUI. Sedangkan asuransi konvensional dana diawasi oleh internal, yaitu manajemen. Keempat,
pada asuransi syariah. Jika tidak sanggup membayar lagi, maka dana dapat diambil kembali dan hanya membayar potongan kecil berupa dana terbaru. Sedangkan asuransi konvensional, dana telah disetorkan menjadi hangus. Kelima, asuransi syariah hanya boleh asuransi syariah hanya boleh divestasikan ke bidang yang tidak haram. Sementara asuransi konvensional bebas asal memperoleh keuntungan. Dan di sini juga ada transaksi pasar modal, yaitu tempat di mana modal diperdagangkan oleh pihak yang memiliki kelebihan modal yaitu investor dengan orang yang memerlukan modal yaitu insur untuk mengembangkan investasi. Di Indonesia, langkah awal pasar modal yaitu dimulai dengan membentuk reksadana syariah, Jakarta Islami Index atau JII, serta obligasi modal syariah. Dalam kandungan isinya sama dengan pasar modal konvensional, hanya saja pada pasar modal syariah ada beberapa peraturan syariah yang harus dipatuhi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 3 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, boleh untuk mengisi kolom komentar. Rangkaian demi rangkaian telah selesai kita lewati. Selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Islam adalah salah satu agama yang menyediakan pedoman atau aturan hidup bagi seluruh manusia. Pedoman dan aturan Islam mencangkup dimensi kehidupan manusia. Islam juga mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai aspek ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pertahanan, hukum, dan lain sebagainya. Tiada waktu, zaman, dan ruang sekecil apapun yang tidak diatur dalam Islam. Salah satunya yaitu muamalah, yang mana muamalah ini adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam atau yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia sebagian besar diisi dengan aktivitas muamalah, dan selebihnya sebagian kecil waktunya diisi dengan kegiatan ibadah. Tidaklah mungkin Allah SWT yang Maha Tahu melepaskan kendali aspek muamalah begitu saja tanpa adanya aturan darinya. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.